Saya hari ini mau ketemu sama Pak RT nih, karena kebetulan nih KTP saya harus dibetulin, ya kan. Terus surat-surat administrasi saya juga harus dibetulin. Jadi saya harus ketemu RT nih. Tapi kayaknya RT yang akan saya temui ini nggak cuma ngurusin itu. Ada yang lebih menarik ini untuk saya coba tanya-tanya ke beliau. Ya sekaligus saya benerin KTP juga sih. Hari ini saya sudah bersama Pak RT tentu saja. Ini gambar sudah berubah tentu saja. Ada Pak Dr. Taufik Supriyadi Yusuf. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, Mas saya sebut Pak RT aja ya? Gak apa-apa ya? Mangga, siap. Bebas Mas, siap. Pak Taufik sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Ini sih bagi saya dan juga tim ya adalah sebuah anugerah nih. Karena kita baru bisa lihat Pak RT nih di layar kecil handphone nih. Ya kan? Di TV kemarin ya kan. Dan akhirnya hari ini tim berhasil mendatangkan ke sini. Terima kasih Pak untuk sudah hadir di RRI Cirebon. Sama-sama terima kasih Lentera Inspirasi dan pemirsa juga pendengar RRI. Ya. Kami bisa berkesempatan menemui Kang Subhan dan teman-teman di seluruh Indonesia dari jalur RRI. Iya, kita pokoknya kirim pesan dari RRI untuk Indonesia begitu ya. Insya Allah. Dari RT yang hebat untuk Indonesia yang kuat. Untuk Indonesia yang kuat. Ih, tepuk tangan dong. Ya. Kita harus ngasih tahu di ruangan ini banyak orang. Oke, baik. Pak Taufik, saya nggak tahu harus mulai dari mana, tapi ini emang menurut saya kalau kemudian kita bicara soal RT, maka yang terpikir bagi sebagian dari kita, mungkin termasuk saya, ya urusannya urusan administratif gitu. Ketemu ini KTP saya harus dibenerin atau anak saya butuh akte dan segala sesuatunya. Siap. Tapi rupanya ada yang berbeda nih dari Pak RT kita ini. Siap. Kita mulai dari mana nih sebenarnya? Baik, terima kasih. Jadi Mas Kang Subhan dan Lentera Inspirasi, pemirsa dan pendengar RRI, saya memulai dari selama ini RT identik dengan administratif. Yes. Selama ini Kang Subhan pengen kawin lagi datang ke saya. Datang tanda tangan PM1 gitu ya. Okay. PM1 terus tanda tangan. Ini kayaknya banyak ya yang minta itu ya. Kok sampai apa ini PM1 gitu. Siap. Ada yang meninggal, orang datang minta surat. Tetapi yang harus dirubah adalah paradigma pemikiran kita Kang Subhan. Di mana RT ini harus menjadi produktif. Kita jangan menunggu program top down dari atas saja, tetapi kita juga harus bottom up. Makanya kemudian kami pada saat menjadi ketua RT pertama kali, saya melihat lingkungan masih belum milah sampah. Sedangkan saya sendiri sudah memilah sampah 11 tahun yang lalu. Sendiri? Yes, nanam pohon sudah 20 tahun yang lalu. Lingkungan kami masih gersang. Kemudian kita masih menunggu program dari atas judulnya. Pasti senangannya top down. Kemudian kami membuat program kerja yang orientasinya adalah lingkungan hidup. Kami mencoba mengkawinkan semua triple bottom line, people, profit, planet. People leher ke atas, budaya harus dirubah. Profit, leher ke bawah, perut harus kenyang. Kemudian planet, lingkungan harus dijaga. Dikawinkan dengan tanggung jawab kita sebagai umat manusia yang harus menjaga bumi, melawan triple planetary crisis, berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan iklim, banyaknya polusi udara. Ini tadi turun ke Cirebon, Masya Allah, dingin sekali di luar. Dingin sekali. Aduh, alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Jadi sahabat Lentera Inspirasi, ya ini harus dikawinkan semua, ditambah lagi dengan tanggung jawab kita sebagai pemimpin terkecil di Republik harus memberikan rasa aman dan nyaman terhadap warganya. Gitu makanya kami kemudian berinovasi, mengajak warga untuk bergerak. Warga ini sebisa mungkin dimanfaatkan menjadi subjek pembangunan, bukan objek. Mereka yang akan ikut bekerjanya begitu. Mereka yang mengerjakan begitu ya. Dan mereka yang memberikan arahan. Kita kan dirijen doang. Kang Subhan jago keyboard, Mbak Rara jago piano, siapa tadi jago saxophone gitu. Kita tinggal jagain aja Kang Subhan, naikin dikit Kang, tolong. Gitu. Kita cuma dirijen doang. Makanya sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 18 tahun 2018, kemudian sesuai dengan keputusan Gubernur 22 tahun 2022 DKI, musyawarah tertinggi adalah musyawarah rapat adalah forum tertinggi di Republik. Makanya saya manfaatkan setiap ingin membuat program, saya libatkan warga saya. Sehingga merasa memiliki mereka. Baik.
Siap. Berarti kalau gitu kita akan mundur dulu dari awal begitu ya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu ini. Sudah ngobrol berapa menit baru saya mau perkenalkan. Beliau ini adalah Ketua RT 08 RW 4 Malakajaya Duren Sawit Jakarta Timur ya. Kemudian Ketua RT Inovatif pastinya, Founder Pencegah Krisis Planet. Siap. Community Development Expert dan juga Founder Survival Arsitektur Indonesia. Siap. Wah, mau ditambahin lagi? Wakil Ketua Umum Asosiasi Bener kan masih ada Indonesia. Siap. Wakil Ketua Umum Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga se-Indonesia. Oh, oke, baik. Pak Taufik, dengan tidak bermaksud membandingkan ketua RT sebelumnya lah, ya kan? Begitu Pak Taufik jadi ketua RT, tentu saya sih punya pikiran ini banyak banget yang kemudian dirubah nih dari yang sebelumnya. Memang kondisinya seperti apa? Baik, saya punya prinsip hormati pendahulu, Pak Subhan. Biar kayak Singapura, kayak Pak Lee Kuan Yew. Beliau mengajari kita untuk menghormati pendahulu. Kedua, saya punya prinsip setiap teman adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Jadi program kerja pendahulu kami yang salah satunya memberikan tong sampah, memberikan tong untuk memilah sampah dalam rangka untuk menjadikan kompos, saya lanjutkan. Kebetulan program-program yang lain tidak ada, sehingga saya kembangkan gaspol. Ini bermula dari istri kami. Saya ganteng-ganteng begini, sahabat Lentera Inspirasi. Ganteng-ganteng begini masih istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Karena yang suruh jadi ketua RT ini istri saya. Oh ya. Iya, kemudian istri saya nyuruh saya gitu. Jadi Kang Subhan begitu. Jadi gini ceritanya. Tadi kan saya menyebut saya wakil ketua umum Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga se-Indonesia. Wakil, awak karo sikil. Tangannya di mana? Ketua bukan? Iya, betul. Makanya begitu istri saya nawar gini, Bi, Pak Dokter jadi ketua RT dong gitu. Saya langsung teringat, wah saya bakal punya tangan nih. Saya bilang, beneran abis suruh jadi ketua RT? Iya, kalau jadi ketua RT abis gaspol loh ya. Udah gaspol aja. Langsung saya bikin flyer kayak anggota DPR namanya, orientasinya 80% lingkungan hidup. Yang 20% itu baru bicara mengenai transformasi komunikasi, website RT, pemanfaatkan teknologi digital dan media sosial. Saya libatkan adik-adik kita, teman-teman kita yang muda-muda ini Gen Z untuk menyuarakan kegiatan kita yang kami anggap baik di media digital. Sebentar, saya potong di situ. Memang ada kekhawatiran di bidang itu. Akhirnya begitu ada kesempatan untuk naik jadi RT, maka itu yang di... Yes, karena setiap kalau Kang Subhan ketua RT saya atau ketua RW, saya bilang Kang Subhan, saya punya program A, B, C, D, E. Kang Subhan, ya, dijalanin nggak pernah jalanin. Belum tentu dijalanin juga gitu ya. Makanya saya gaspol, saya harus jadi ketua RT, saya harus mendunia. Dan alhamdulillah 70 hari program kerja kami, nanti lihat di footage-nya ya. 70 hari program kerja kami terpenuhi, saya kemudian membuat blueprint 5 tahun. Blueprint-nya nggak kira-kira nih, mengingat, menimbang, memutuskan, mengingatnya undang-undang dasar, undang-undang hidup, asta cita pemerintah presiden gitu ya. Kemudian SK kami, peraturan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya lah. Memutuskan menetapkan blueprint 5 tahun. Dan kami ikuti langkah-langkah itu, alhamdulillah kedengeran sampai sekarang. Makanya RRI kan mengundang kami juga salah satunya karena pemberitaan kami di media kan. Kalau enggak mana kedengeran orang Cirebon kan. Dan ternyata baru tahu kalau asli Cirebon. Gitu ya. Nah ini 2026 berarti masih on the track dong. Dari blueprint itu. Bahkan ada beberapa yang program di 2026 replikasi sudah saya tarik ke 2025. Wow, dipercepat. Saya percepat. Kemudian yang menjadi lucu adalah 2 tahun pertama ini kan kami membuat program kerja untuk dibuktikan di tempat kami sendiri. Saya dianggap selfish, saya dianggap egois, mementingkan diri saya sendiri. Padahal siapa yang anggap itu? Ya, warga termasuk? Warga kami enggak. Okay. Artinya saya kan harus mencoba di tempat kita sendiri. Begitu oke, baru saya replikasi. Sepakat. Dan ini alhamdulillah beberapa malam kemarin sudah ada cengklik masuk hampir 500 miliar gitu untuk replikasi wilayah sebelah. Dikira warga saya, Pak RT, typo ya, typo ya gitu. Enggak, itu memang saya mau buat yang seriusan kita udah ada semua. Kita butuh apa lagi sampai pembangkit listrik tenaga surya
kita sudah punya. Ini kabarnya sampai ada yang nawarin duit bilang enggak kok saya nggak butuh. Udah mulai sombong ya. Karena Pak, boleh mundur lagi ya. Ini kan media kita double nih. Ada mereka yang melihat gambar kita, ada yang di radio yang sama sekali nggak tahu nih kita lagi ngomong apa, saya ngomong dengan siapa dan seterusnya. Mungkin nanti beberapa kali saya akan ingatkan saya ngobrol dengan siapa gitu. Tapi boleh nggak kita kasih gambaran ke pendengar kita khususnya bahwa apa yang bisa kita gambarkan, apa yang bisa Pak RT gambarkan di lokasi itu tuh sekarang tuh apa yang bisa kita lihat sih? Siap. Dari RT-nya. Baik, dulu tempat kami Gersang. Wilayah kami 5.200 meter persegi. Wilayah kami 3 gang. Gang 8, gang 9, gang 10. Rumahnya ada 40 rumah. Bentuknya persegi panjang. Ada 5 baris rumah. Yang menarik adalah pengurus RT-nya itu ada 20 orang. Pengurus RT 20 orang. Jadi kalau 40 rumah, 157 warga, 20 rumahnya adalah pengurus RT. Berarti kan saya sudah menyiapkan regenerasinya. Jadi supaya take off kami juga enak, legowo, lega gitu ya. Kami juga menyiapkan SOP-nya kita siapkan, cara musyawarah, cara mengatasi konflik internal, cara bagi duit, cara dan lain sebagainya. Saya tulis semua di website. Jadi pendengar, sahabat Lentera Inspirasi, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, silakan ketik nanti pencegah krisis planet dari Google Maps. Di sana sudah ada 1.240-an orang yang memberikan komentar positif dan bintang 5. Dan itu dilihat oleh negara luar. Mereka mengundang kami, lihat dari situ. Salah satunya dari Google Maps. Mereka mengundang kami salah satunya dari website yang kita buat. Jadi adik-adik, teman-teman saya, sahabat dimanapun berada, kalau kita merasa sudah lebih umur, adik-adik kita manfaatkan untuk membuat media digital. Adik-adik kita jangan sampai cuma scroll-scroll doang, nggak bermanfaat, tetapi harus berdaya guna. Kalau Indonesia bisa seperti ini, berarti kita masih punya harapan. Kalau masih punya harapan, berarti Indonesia butuh keteladanan. Sip, mantap. Video-video yang kemudian seliweran dan beberapanya saya lihat, kan itu begitu hijau, ya kan begitu rapi dan seterusnya. Bahkan begitu kita buka apa tuh? Selokan, adanya lele. Ada ikan lele dan seterusnya. Itu gimana tuh ceritanya? Baik, jadi tadi untuk melaksanakan pemberian rasa aman dan nyaman, kemudian dikawinkan dengan triple bottom line, people, profit, planet, itu ada kata-kata profit. Bagaimana ini warga kami kenyang, bagaimana saya punya uang untuk warga saya. Sehingga saya berpikir, saya kumpulkan warga, rapat terakhir gitu ya, warga ingin perut kita kenyang. Terus gimana Pak? Ya kami, wilayah kita ini full beton padat penduduk. Saya pengen saluran ini akan saya sulap menjadi kolam ikan. Gimana caranya Pak RT? Nanti akan saya siapkan engsel untuk ngangkat supaya bisa dilihat dengan mudah. Kemudian saya akan jadikan menjadi double decker. Dibikin 2 lantai, jangan rumah masuhan saja yang lantainya 2 lantai. Lele di tempat kami pun juga harus 2 lantai. Ada di lantai 2. Jadi airnya pakai air sumur. Sebentar, setahu saya kan kalau Jakarta kotor-kotor tuh selokannya. Saluran bener tapi ya kan? Bener ya? Kalau Jakarta kan selokannya kotor-kotor. Identik kotor. Kami kebetulan ini anugerah yang Allah berikan kepada kami para warga. Gimana ketinggian dari teritorial saya 80 meter. Paling kiri ini 16,3. Di ujung di rumah saya ini 15,1. Slope-nya bagus, kemiringan gradiennya keren. Air hujan tuh deras. 20 tahun saya tinggal di sana tidak banjir Mas Subhan. Jadi justru ini dalam rangka memanfaatkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, kekayaan alam tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara digunakan sebagai dasar untuk kemakmuran rakyat. Kalau ini nggak dipakai, UDITS 60 cm, yang air melintas di dalamnya cuma 1 cm Kak Subhan, kalau hujannya naik 3 cm, berarti kan 57 cm-nya mubazir. Saya sulap jadi 2 lantai. Airnya nggak dibendung. Air buat ikannya pakai air dari sumur belakang, saya taruh ke toren, saya jatuhkan ke kolam. Dan dari toren ini saya juga alihkan ke setiap gang kami untuk antisipasi warga yang nggak punya air. Lelenya sudah saya bawa ke Sukovindo, hasilnya nggak kalah dengan ikan salmon karena makannya cuma pelet dan daun pepaya.
Yang itu juga diproduksi oleh dari sampah juga? Enggak, kami nggak berani. Kalau yang buat dijual beda lagi. Nggak berani kita. Kita sementara pakai pelet dan daun pepaya. Siap. Kita bawa ke Skovindo dengan nutrisi. Ya, demi ini ya, demi kualitas tadi. Dengan gramasi yang sama, ikan kami nggak kalah dengan ikan salmon. Wow. Ya, artinya daripada beli yang lebih mahal, mending beli murah. Gitu, dan lelenya jelas. Kemudian tadi dalam rangka juga mengajari warga, kolam ini kami padukan dengan keran otomatis. Kalau airnya habis, dia akan nyemprot sendiri. Kemudian kita pakai teknik fluida bergerak. Kalau nguras tinggal cabut paralon yang tinggi. Maka dia akan. Kalau overflow dia akan tumpah gitu. Jadi fisika dipakai di tempat kita. Jangan masukkan ke tanah suci. Yang dipakai bahasa Indonesia matematika doang. Tawar-tawaran pakai handphone. Berapa harganya 1.000? No, 500 gitu. Nah, di tempat kami fisika kita gunakan teknik fluida bergerak. Ngajari anak-anak semuanya kita siapkan detail. Itu siapa yang mengerjakannya? Pak RT dengan tukang. Yang menarik lagi kita siapkan juga tali air sehingga air dari jalan itu tidak langsung masuk ke kolam ikan kita, tetapi masuk ke tali air dibuang ke manhole. Parit yang berjejer 80 meter, setiap 11 lubang saya siapkan engsel untuk membuka, dijadikan sebagai manhole. Siapa tahu ada yang pengen jadi presiden masuk ke gorong-gorong, saya kasih di sana. Gorong-gorongnya udah bersih juga di situ. Aman, gitu kan, siap. Itu akhirnya punya komoditas jadi lele dengan dengan kualitas yang bahkan menyamai hampir sama dengan salmon dan seterusnya. Berarti kan itu satu ya. Hal lain misalnya soal mulai memilah sampah tadi. Kalau sampah kan tadi katanya meneruskan dari pendahulu dong. Memang dari dulunya sudah cukup bagus ya. Gini, saya 20 tahun kan tidur nyenyak. Sebagai warga. Kegiatan itu sampah untuk dipilah itu kan himbauan dari Pak RW yang lama. Kebetulan warga kami di RT 8 sekarang sudah meninggal. Makanya dua-duanya nih ketua RT yang mengusulkan tempat sampah dan juga milah sampah. Ini beliau sudah meninggal semua dan saya melanjutkan kebaikan beliau. Tetapi milah sampah yang pure milah seluruh warga kami baru semenjak saya menjadi ketua RT. Jadi saya tanda petik memaksa warga untuk memilah. Kenapa? Karena kan kita prihatin dengan kondisi landfill Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah akhir. Di sana kan baunya nggak kira-kira. Makanya saya ingin dari tempat kami tidak boleh ada sampah yang keluar yang bikin bau. Kami punya survival arsitektur Indonesia. Nanti lihat di footage. Di sana kita sepakat bahwa kegiatan masyarakat itu menghasilkan sampah. Pasti. Untuk sampah non organik, Pak RT ini udah nggak pusing. Botol ada harganya 4.500. Udah ada yang ini ya. Caretaker udah ada semua. Saya nggak pusing urusan non organik. Yang saya pusing urusan organik. Inilah tantangan terbesar. Di tempat kami, Kang Subhan dan sahabat Lentera Inspirasi dan juga pendengar Lentera Inspirasi, kami sudah punya kandang magot, kandang ayam, ikan, pertanian perikanan sudah lengkap semua di sana. Sehingga hasilnya ini balik lagi ke dapur, naik lagi ke masyarakat, jadi sampah lagi. Muter lagi gitu ya. Bahkan di tempat kami, di tempat Pak RT di lantai atas, tempat sempit, kami punya kandang ayam. Ayam ini, ayam telur setiap 25 jam sekali dia bertelur. Nggak usah ada cowoknya, kalau ada cowoknya berisik gitu ya. Jadi cowoknya tangan kita aja dilus-lus aja, nanti ayamnya gini-gini deh gitu. Setiap 25 jam bertelur. Dan itu kan dari sampah kita. Jadi bayangkan yang saya bikin deg-degan itu nanti tong komposter dan lubang resapan biopori bisa terancam kosong karena lari ke kandang ayam semua. Kami sedang bersurat ke dinas KPKP untuk meninjau ulang instruksi atau peraturan Gubernur 13 tahun 2007 terkait dengan larangan memelihara unggas di pemukiman. Saya sudah bersurat untuk ditinjau ulang karena sudah jadul banget 2017. Ini sudah berarti 19 tahun kan? 2007. 19 tahun kan? Harusnya ditinjau ulang. Mudah-mudahan kita disurvei dan aturan bisa berubah. Kenapa? Karena niat kita adalah untuk menghabiskan sampah rumah tangga. Itu niatnya. Apa yang kemudian mereka bisa merubah itu? Nanti kira-kira para beliau nanti akan survei ke tempat kita. Kemudian saya juga sudah bekali dengan 17 SOP memelihara kandang ayam.
Jadi kita yang baik di lingkungan tertentu. Yes, kita minta usulan kepada dinas KPKP provinsi dan kita siapkan semua perangkatnya. SOP-nya kita siapkan, bagaimana membuat alas kandang, bagaimana memberi pakan ayam, bagaimana menjaga, sampai evaluasinya pun saya siapkan tabelnya. Jadi A sampai Z kita bantuin ini negara gitu. Di Cirebon tadi saya iri nggak ada larang unggas, wah enak banget apa pindah ke Cirebon gitu ya. Membuat RT baru di Cirebon gitu. Gitu, Oke, baik. Berarti dari mulai memilah sampah sudah dilakukan, yang non organik udah selesai gitu ya, yang organiknya ini yang kemudian tantangan berat. Makanya replikasi, makanya sister village yang saya ajukan untuk memajukan wilayah lain di luar kami. Tantangan yang saya berikan kepada Pak RT adalah tolong warganya harus mau ngompos. Oke. Pak RT, siap. Saya punya keyakinan, saya punya keyakinan ya, bahwa di luar sana juga banyak Pak Taufik lain sebenarnya yang punya semangat yang sama, mungkin dengan energi yang sama gitu ya. Tapi ternyata dia tidak bisa menduplikasi itu ke warganya dengan berbagai macam alasan. Nah, kalau Pak Taufik sendiri gimana cara untuk memberikan keyakinan kepada warga saat itu? Baik, tantangan terbesar adalah bagaimana kita menjelaskan dengan detail A sampai Z 5W1H-nya apa, siapa, bagaimana, kapan, kenapa harus berbuat ini, sampai manfaatnya apa. Ini yang saya ramu, saya selalu gunakan slide. Saya selalu gunakan PowerPoint untuk menjelaskan detail apa yang akan saya lakukan ke hadapan warga. Memang menyebalkan, buang-buang waktu, tetapi kan manfaatnya juga luar biasa. Jadi tantangan berikutnya adalah bisa jadi ini si para ketua RT ya tidak didukung oleh para warga. Nah, itu dia. Atau tantangan terbesar adalah kita tidak bisa menjelaskan dengan tuntas. Perkara sepele saja, kadang kita menjelaskannya ini kan bisa jadi jelimet setengah mati. Saya kasih gambaran. Ada tempat bermain sederhana yang menyenangkan misalnya. Ban digantung seutas tali aja. Buat kita kan ayunan enak ya Kang ya? Di atas pohon gitu ya. Tetapi kita kadang menjelaskan ini yang mudah saja teman-teman. Bisa jadi kayak ayunan yang papannya 3. Oke. Kemudian orang terdekat akan memahami ayunan tuh papannya juga nggak boleh 3. 1. Tetapi dia lupa. Ada batang besar, nantilah di footage ya. Silakan nanti dibuka yang teman-teman di YouTube nanti. Itu ayunan tuh juga papannya nggak boleh 3, 1. Tetapi dia lupa ada batang besar di tengah-tengahnya. Gitu. Ini batang besar, ini ada ranting, ayunannya di tengah-tengah sini. Yang mana bisa ngayun? Orang berikutnya nanti dipotong supaya bisa ngayun bisa, tapi kan kita nggak bisa duduk, akan kejedur gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Karena kesalahan kita pada saat menjelaskan pertama kali. Padahal tujuan akhirnya adalah ban digantung seutas tali saja cukup gitu. Nah ini kan tantangan terbesar buat kita. Saya selalu berusaha belajar bagaimana setiap teman adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Makanya kalau ketemu Kang Subhan kayak gini, saya kosongkan isi kepala saya sedot ilmunya beliau gitu. Kemudian saya akan aplikasikan di tempat saya. Kang Subhan, kalau di tempat Akang ada aplikasi yang bagus, program yang keren, kasih tahu saya, akan saya uji coba di tempat saya, kan gitu. Jadi kita jangan menutup diri, ayo open mind, nggak usah merasa sok jago. Makanya karena kita kurang gaul gitu ya, kita jadi nggak bisa ngadepin para warga. Harus bergerak. Berarti bisa dikatakan hari ini 100% warga sudah. Kalau 100% enggak. Kenapa? Karena masih ada beberapa yang kadang masih suka dissenting opinion gitu ya. Saya punya prinsip gini, Kang Subhan pernah ikut pramuka enggak? Iya. Pernah suruh masak nasi enggak? Kayaknya pernah sih, pernah kayaknya. Berasnya dicuci, disusi, bahasa Cirebonnya, dibuang airnya, dimasakin masuk magic jar, ditanak gitu ya. Begitu matang ada kerikil, digigit. Krik. Yang dibuang nasinya apa kerikilnya? Ya harusnya kerikilnya lah. Makanya jangan penuhi isi kepala kita dengan sampah-sampah kerikil-kerikil. Kalaupun ada yang tidak setuju dengan kita, pinggirin aja. Konsentrasi aja sama di clipper ya tuh. Ya, jadi kalau ada yang kerikil beginian, pinggirin aja. Ya udah gitu ya. Konsentrasi aja, semua masih banyak yang dukung kita. Artinya memang ada kan? Tapi kan Pak Subhan bilang, Pak Taufik, kan saya nggak milih Anda waktu pemilihan. Apa-apa, yang lain masih milih saya masih pentingkan yang masalah ini.
Kalau memang harus keputusannya Pak Subhan ini diangkat, voting kita. Warga dukung putusannya Pak Subhan atau saya gitu. Pak Subhan menang ya nggak apa-apa. Saya berdoa semoga programnya gagal. Oke. Dan betul. Dan begitu kita dipercaya jadi RT, ya kita akan berkarya untuk siapapun termasuk yang tidak memilih kita kan. Betul. Apalagi votingnya menang kan gitu. Itu kan harus dilakukan walaupun alhamdulillah sementara ini voting selalu menang. Jadi kita gaspol terus. Gaspol terus. Iya. Oke. Pak RT, nanti kita gaspol lagi ya. Siap. Kita harus istirahat dulu sebentar. Turun minum dulu lah. Siap. Nanti kita akan lanjut lagi. Pendengar serta pemirsa RRI, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan saya masih bersama Pak RT Inspiratif dari Jakarta apa dari Cirebon ya kira-kira nyebutnya ya. Asli karena Cirebon. saya Cirebon aja lah ya. Dari Cirebon untuk Indonesia. Dibajak nih. Kami segera kembali. Siap. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di Lentera Inspirasi, kita lanjutkan kembali diskusi kita hari ini. Saya masih bersama Pak Dr. Taufik Supriyadi Yusuf, Pak RT kita. Ini urusan KTP saya belum dimulai nih dari tadi. Kita malah langsung ngobrol yang lain. Siap. Tapi tadi kan kita menyoal soal kerikil. Siap. Ya kan? Gampang sih Pak. Buang aja kan. Siap. Gak usah mikirin kerikil lah. Siap. Yang dukung kita lebih banyak gitu. Siap. Dan kita harus berkarya bagi mereka. Mau yang dukung yang gak dukung kita tetap harus layani mereka kan gitu ya. Siap. Ini mungkin akan jadi tips juga nih. Buat yang merasakan di posisi yang sama Pak RT. Siap. Gimana tuh? Baik. Jadi saya punya prinsip, teman-teman, sahabat Lentera Inspirasi dan pemirsa dan juga pendengar Lentera Inspirasi, jangan pernah berkonfrontasi dengan warga. Kita pasti bisa menang, tetapi hubungan kita kan pasti buruk. Rusak. Iya. Bambu ditusuk paku, dicabut, diamplas. Masih ada bekasnya nggak? Di Pelitur dong Pak. Oke, di Pelitur. Itu setahun pasti ngelotok. Dia akan ingat terus. Apalagi mohon maaf nih, perempuan katanya ahli sejarah gitu ya. Ya ada istri saya nggak? Bertahun-tahun juga bisa diungkit. Jadi tolong jangan pernah konfrontasi dengan warga. Oke. Kenapa? Kalau kita kalah lebih malu lagi. Oh. Kita kan punya kalimat pamungkas. Kang Subhan kalau nggak dukung program saya, mohon maaf nih, nanti kalau meninggal dunia ke pemakaman sendiri kayak vampir. Oh iya. Yang kedua, Kang Subhan kalau misalnya nggak sepakat dengan saya, kan kita punya kalimat pamungkas. Kang Subhan aja lah yang jadi ketua RT. Tetapi kalimat ini jangan pernah disampaikan kepada warga. Kenapa? Kan hubungan kita jadi jelek. Apalagi kita tetanggaan sampai mungkin meninggal sampai kiamat juga di situ. Iya, betul. Jadi itu. Nah, pemimpin hebat ini adalah teman-teman Lentera Inspirasi. Pemimpin hebat itu adalah pemimpin yang masih teguh menghadapi para warga di saat para warga tidak semuanya sepakat dengan kita. Tetapi kita masih menyelesaikan amanah yang diberikan kepada kita. Dan pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang memulai walaupun dengan cara yang masih sedikit lah gitu. Tetapi kita berbuat. Makanya orang banyak datang ke tempat kami karena kami berbuat dan bergerak. Kita tidak meminta tetapi kita bergerak, tulis semua di website, orang beneran datang nawar. Jadi ayo sahabat Lentera Inspirasi, pemirsa dan pendengar RRI, ayo bergerak buat media digital ini sebagai saluran komunikasi kita. Manfaatkan ilmu komunikasi kita ini dengan cara yang baik. Kalau Allah Maha Pemaaf, internet ini tidak Maha Pemaaf. 7 turunan berita baik kita akan terus ada, kecuali servernya dihancurin. Nah, itu. Atau ada perintah untuk ngapus. Jadi kebaikan kita saya sarankan buat semua di media digital.
digital supaya adik-adik kita juga belajar. Karena sudah masuk di digital nih, udah sedikit menyinggung ke digital, jadi saya langsung masuk ke situ saja. Boleh agak loncat-loncat lah sedikit ya, Pak RT ya. Berarti kan ini kaitannya dengan memanfaatkan SDM yang anak-anak muda nih, Gen Z kita nih, ya kan. Nah itu cara komunikasinya gimana pertama kalinya sampai kemudian mereka juga akhirnya aware terhadap lingkungannya sendiri. Baik, pertama kita rubah mindset. Pertama kita ajak adik-adik kita nih rapat warga, kasih makanan dulu. Warga ini jangan ditarik terus, putus. Jadi warga ini kendorin dulu, kasih makanan pizza, kita sih udah portion pizza gitu ya. Kita udah waktu masih kurang warga nggak Pak? Gitu ya, rebus-rebusan, kasih pizza, kasih yang fast food itulah, ajak rapat. Kemudian gambarannya deh, itu biasanya di rumahnya Pak RT atau di mana? Iya di rumah saya, kemudian ada studio kita punya studio gitu. Podcast juga Penjaga Nusantara teman-teman. Nanti lihat sudah banyak episode juga. Nah, kita ajak warga, terutama anak-anak muda. Kemudian saya seleksi mana yang paling memungkinkan untuk membantu saya dengan jalan yang cepat gitu, dengan cara yang cepat. Seleksi alam, warga kami pengurus tadi 20 orang pengurus, beberapa di antaranya anak muda. Saya libatkan mereka sebagai tulang punggung untuk memegang website. Saya pegang Google Maps, ini anak muda pegang website. Makanya jadilah kami kemudian kedengeran. Nanti lihat di surat undangan dari Tiongkok, itu kan juga berisi salah satu di antara consideransinya dua hal tadi kan, Google Maps dan juga website. Gitu. Mereka tahu dari situ gitu ya, sampai akhirnya datang. Siap. Boleh cerita nggak Pak Taufik tadi ketika orang mikir bahwa Pak Taufik tipe malah ngurusin RT sebelah gitu. Ini saya kemudian berpikir apa karena Pak Taufik berpikir bahwa ini kan RT saya udah bagus nih. Siap. Masa RT sebelahnya jelek? Siap. Itu kan bersinggungan langsung dengan RT saya nih. Siap. Maka kemudian Pak RT merasa harus juga membantu RT sebelahnya. Tapi kemudian wah, justru Pak RT mengerjakan juga RT-RT yang sama sekali tidak bersinggungan dengan RT kita kan gitu ya. Itu gimana tuh? Baik, jadi prinsip saya begini, kan kita harus bersama tumbuh maju. Itu slogan kami, bersama tumbuh maju. Jadi saya ingin bersama-sama kita tumbuh. Makanya logonya belum hijau pekat, warnanya masih agak kekuningan gitu ya. Karena kita belum final. Nah, saya ingin etalase kita itu kan berarti RT-RT yang dilewati sebelum menuju ke tempat kami. Nah, itu. Dari 400 meter, ini kan kita di tengah-tengah nih. Di 200 meter. Sebelumnya nih harus kita perbaiki pelan-pelan. Makanya ada lampu tenaga surya, itu 2 di RT sebelah. Kolam lele di saluran air sudah ada di RT sebelah. Yes. Lubang resapan biopori beberapa sudah di RT sebelah. Sekarang yang terakhir kemarin itu hampir ada 400 jutaan itu untuk RT sebelah. Warga saya ngomel, lah, gue arep nggawe opo meneh kan gitu. Kalian mau bikin apa lagi Bapak dan Ibu? Wong iki wis ono kabeh udah ada semua. PLTS udah ada, tinggal satu yang belum. Instalasi pengolahan air limbah atau recycle water learning point gitu. Buat adik-adik kita, buat anak-anak kita, buat kita untuk belajar bahwa air nih harus didaur ulang setelah jadi. Saya angkat ke atas untuk dijadikan flashnya kamar mandi warga yang membutuhkan. RT sebelah, RW depan, dan warga saya. Kena juga gitu ya. Juga. Oh akhirnya sekarang jadi di RT sebelah pun ini sedang mulai proyeknya atau bahkan sudah jadi? Di timeline kita tadi malam kick off meeting 2 malam kemarin. Saya RW depan dan RT sebelah yang terdampak saya kumpulkan di rumah saya. Hari persis 2 malam kemarin jam 8 malam gitu ya. Saya sampaikan bahwa ini kick off-nya, mulai hari ini kita mulai bekerja. Karena yang dipasang adalah antara lain ya 16 titik CCTV. Sama seperti kita. Jadi siskamling modern kita, ini sekarang dari handphone ini kita bisa lihat 16 titik CCTV secara live. Langsung ini saya di Cirebon, tuh ada suaranya kan? Ini saya di Cirebon, rumah saya di Jakarta pun kelihatan. Masih terpantau. Dan itu real time kan? Real time. Jadi ini poskamling modern kita. Warga kita semua bisa melihat. Yang lucu, itu tadi kan saya nyinggung triple bottom line. People, profit, planet. People, leher ke atas, budaya ternyata berubah. Orang yang tiga siskamling harus ngumpul. Sekarang ngumpulnya jam 9 sampai jam 11, sisanya bawa handphone aja. Lihat aja sendiri gitu ya. Yes, kalau ada anomali yang ada di sekretariat atau di rumah saya,
tinggal hidupan mikrofon ting tong. Bapak yang berbaju hitam tolong bergeser dari posisi Anda harus sekarang. geser, ya. Pergi gitu ya. Langsung kita bubar podcastnya gitu ya. Ya, jadi itu efektif. Kenapa? Karena anomali tidak boleh dibiarkan. Anomali jangan sampai didiamkan. Itu akan menjadi presiden yang buruk. Nah, itu yang kami terapkan as far as today. Pokoknya ini harus jadi barang, harus bagus. Dari lorong sempit kita harus bercahaya. Bercahaya. Oke. Menarik tuh kalau yang siskamling bisa dipantau di CCTV itu artinya semua jadwal siskamling tetap ada dan mereka yang akan pantau. Yes. Di rumah mereka masing-masing. Jadi jadwal siskamling itu kami tempel di tembok. Di awal warga juga ada yang nggak setuju. Ngapain bikin jadwal? Wong kita udah bikin bersih-bersih di rumah kita masing-masing gitu. Saya jawab kala itu, Pak, terima kasih masukannya. Tetapi niat kita adalah mengajari anak-anak kita, mengajari adik-adik kita untuk melihat bahwa bapak ibunya masih komit jaga lingkungan. Bapak ibunya masih wujud gotong royong setiap hari sesuai jadwal. Jadi tolong jangan selfish, jangan egois. Tetapi niat kita adalah ngajari generasi muda bahwa kita masih bergerak. Itu yang kadang sebagai pemimpin teman-teman Lentera Inspirasi kita harus bisa melihat angle from the other side. Bunga ini dari tempat saya bagus, di tempat Mas Suphan jangan-jangan lebih bagus. Jangan-jangan ya jadi jadi bisa jadi angle sebelahnya lebih keren daripada yang saya lihat sekarang gitu. Ya jadi harus open mind, harus out of the box. Siap. Sepintar apapun kita hari ini, jangan-jangan dari sudut pandang orang lain ada yang bisa kita ambil gitu ya, ada yang bisa lebih bagus. Oke. CCTV-nya begitu banyak dan sekarang mungkin di RT sebelah juga sudah mulai dan seterusnya. Sudah mulai dihitung. Saya bisa membayangkan bahkan satu helai sampah pun harusnya sudah bisa diketahui warga begitu ya. Nah itu dia. Masalahnya adalah kalau warga kami insya Allah sudah mulai tertib. Tetapi ini kan kolam yang di gang, akuarium lah ya, kaca temper 22 mili, ada kolam ikan hias, kolam gizi warga balita lansia ibu hamil, gratis kita bagikan untuk mereka. Kalau yang di akuarium, ini kan yang nonton di situ banyak. Ini kan kayak Singapura, lintasannya orang-orang. Kadang buang sampah sembarangan. Kalau kita mergoki langsung, bisa langsung di ting tong, adek tolong diambil sampahnya, diambil dia. Itu walaupun dia kabur, kita kejar dulu kan gitu. Kalau ambil dulu. Iya, sepele kita bukan untuk menjudge, tapi untuk ngajari supaya dia getok tular. Tadi pada saat ada orang pakai baju hitam diusir, tujuannya untuk getok tular. Kang Subhan kalau operasi di tempat kita di alok-aloki bahasa Cirebonnya gitu ya, diberitahu gitu, itu pasti Kang Subhan cerita, lu jangan operasi di RT 8 R4 Malakajaya, ada toaknya. Ada toaknya. Iya, kan buat getok tular. Kita jangan nangkep, kalau nangkep nanti diapalin istrinya siapa, kerjanya di mana, lebih ribet lagi ya. Aduh, usir aja. Kata orang Jawa, kalau benar kenapa harus gentar? Kalau Kang Subhan tadi lari, berarti ada sesuatu. Kan gitu. Iya. Siap. Jadi itu hampir setiap hari jadi dipantau begitu. Iya, kita pantau setiap hari. Ya offset juga banyak. Pernah suatu ketika ada tutup tempat sampah saya nih Pak RT hilang. Saya ambil videonya, ternyata diambil salah satu pemulung begitu. Saya kirim ke RW kanan, RW depan, RW kiri. Kemudian ketemulah oknumnya gitu ya. Saya panggil, saya rangkul. Kalimat pertama adalah kita buktikan bahwa kita tahu kalau dia itu salah. Yang ambil, oke. Kang, sampean yang ngambil tempat sampah saya ya gitu. Kan? Terus jawabannya, iya Pak gitu. Kenapa Pak? Kok nggak ngerasa salah gitu ya? Wah ini gawat, berarti hati-hati. Kang, gini maksud saya, kalau Akang ambil tutupnya, saya bawanya kan jadi sama-sama nggak dapat manfaat. Akang tutupnya buat apa? Saya juga tempat sampahnya jadi bau kan gitu. Terus gimana Pak? Yang mau balikin atau saya dikasihin sekalian ke Akang? Nggak perlu balikin gitu. Kang, saya mau tanya, sebenarnya ini kalau maling itu, kalau mengambil barang orang, ini nih hukumannya apa sih? Gitu. Jadi potong tangannya Pak gitu. Nah itu akan tahu kenapa dilakukan. Padahal kalau diproses, ini kan pasal 357 KUHP terpenuhi itu. Unsur dengan sengaja dan niat jahatnya ada. Tahu tujuan dan akibat, mengetahui dan mengendakinya ada gitu. Cuman warga juga udah pengen ngasih salam olahraga gitu ya. Bener. Ini akhirnya saya manfaatkan untuk menjadi agen. Kang gini aja, kita maafin, tapi tolong besok kalau ada yang kayak gini-gini lagi nih yang ambil beginian,
Akang ikut tanggung jawab ya, bantuin saya. Kita rekrut jadi agen gitu kan. Direkrut jadi agen. Jadi, Lah, kalau kemudian hari ini makin terkenal, orang-orang sudah datang, tadi dikatakan kita udah nggak butuh apa-apa, tapi memang orang yang datang ngirim CSR dan segala macam lah dalam bentuk apapun. Gitu. Tentu efek yang akan muncul adalah tadi, misalnya jadi banyak orang yang datang, jadi banyak orang yang berkunjung dan seterusnya. Mereka kira-kira dapat benefit apa ketika berkunjung? Apakah jadi mereka juga terinfluence gitu ya, terinfluence dari kegiatan yang ada di situ, sampai kemudian ada yang membuatnya di tempatnya, atau ada hal lain? Siap. Ini menarik, teman-teman, sahabat Lentera Inspirasi dan pendengar maupun pemirsa RRI. Saya mau bilang, selama ini teman-teman yang datang ke tempat kita, walaupun terlambat, saya sudah masukkan ke grup pencegah krisis planet. Sahabat RRI juga boleh bergabung, nanti di dalamnya saya akan kunci para beliau ini untuk saya gabungkan sebagai komunitas kami. Kalau nanti ada kelebihan dana nih insya Allah gitu ya, kalau ada program akan saya berikan kepada teman-teman yang bergabung. Kenapa? Karena yang pernah datang ke tempat kami itu terindikasi bahwa beliau memang benar-benar cinta lingkungan. Terindikasi beliau memang benar-benar pengen jaga lingkungannya. Makanya saya kunci dengan PKS, Perjanjian Kerjasama. Saya minta yuk tanda tangan RT 8 dengan teman-teman dimanapun berada. Kenapa? Karena beberapa BUMN, beberapa pihak yang datang ke tempat kita itu meminta agar dibuatkan sister village di tempat lain. Kalau saya nggak punya panduan ini, kalau nggak punya orang-orang yang tergabung sekarang ini, saya milih siapa? Betul. Kalau ini kan jelas-jelas mereka datang, saya kumpulkan datanya ada. Makanya dari 1.240 orang yang di bintang 5 di Google Maps pencegah krisis planet, itu baru 220-an orang yang tergabung di grup. Nggak apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Tidak sama sekali. Dan itu akan saya prioritaskan kalau memang nanti saya diberi kesempatan untuk memberikan sister village atau kembarannya kayak Jakarta dengan Bremen, terus Jakarta dengan New York City gitu ya. Ini RT 8 dengan Cirebon misalnya. Dan insya Allah hari ini juga kami akan berikan ayam untuk SMP 7 Kota Cirebon. Kenapa? Karena Adiwiyata Mandiri. Jadi tadi saya sudah lihat tempatnya, kami akan berikan ayam Lohman Brown. Daripada mohon maaf, kalau cuma burung itu kan buang-buang duit nggak sih? Kalau cuma burung, fesesnya apa nggak berantakan kemana-mana bau? Lebih baik ayam. Ayam itu kita punya teknik ayam nggak bau. Tanah, daun kering dicacah, kemudian kasih kopur dolomit secukupnya, ayamnya diinjekin di situ. Fesesnya kan diceker-ceker sama dia. Kalau sampai basah, tutupi daun kering lagi. 3 bulan diayak, dijadikan kompos. Kami sudah membuktikan ayam di tempat kami nggak bau. Makanya saya tadi prihatin, saya sampaikan ke Kepala Sekolah SMP 7, tadi kami dari sana, kami juga sosialisasi di sana untuk mendukung beliau mencapai Adiwiyata ASEAN katanya. Wow, keren banget. Saya bilang, Bu, ini lebih baik diganti kandang ayam. Nanti ayamnya dari kami gitu. Mudah-mudahan ya segera kita bisa eksekusi. Kenapa? Karena saya mau nanya, Ibu ini pakan burungnya berapa duit per bulan? 300.000 per bulan, duit dari mana? Kan itu kasihan. Makanya ayolah berpikir produktif. Ganti jadi ayam. Jadi ayam. Karena tadi 25 jam sekali bertelur. Dengan cukup diusap-usap. Usap. Jangan ketahuan istri ya. Cukup diusap. Itu juga yang kemudian karena tahu ilmunya, maka kemudian Pak RT bermohon ke dinas terkait untuk merubah peraturan daerah itu tahun 2007. Ini lagi berproses, mudah-mudahan sih saya segera disurvei. Kita diskusi dong, jangan kacamata kuda, jangan kopoh gitu. Open mind aja. Kalau saya salah, saya akan ikut. Kalau saya benar, Anda ikut saya dong. Emang dasarnya apa kalau yang mereka di peraturan daerah itu yang tidak boleh? Karena terindikasi menyebabkan bau. Nanti dibuka detailnya, saya agak lupa. Terindikasi menimbulkan bau, kemudian paling parah sih bau. Dan itu kan bisa diatasi dengan saya sudah buat 17 SOP. Kalau diikutin seperti yang saya lakukan, insya Allah hilang itu ya. Aman, damai, sejahtera di bumi kan. Nah itu dia. Oke. Belajar dari RT 8 dong. Apakah ini juga bisa kemudian menjawab pertanyaan CDKI Jakarta? Sejauh ini kan masalahnya misalnya Jakarta nggak bisa nggak banjir, ya kan? Di RT-nya Bapak bertahun-tahun tidak banjir.
Nah itu gimana? Gini, saya pesan kepada teman-teman ketua RT se-Jakarta dan se-Indonesia, prinsip awal adalah tolong identifikasi apa yang paling dibutuhkan di tempat kita. Kalau kita banjir, tolong test the water, dicobain bikin lubang resapan biopori. Dan sumur resapan dalam. Sumur resapan dalam ini pipa 4 inci masuk ke dalam bumi sampai ketemu pasir, Kang Subhan. Kami di tempat kami ada 3 sumur resapan dalam, kayak dadu, 1,4, 1,4, 1,4. Ini berarti kan 2.477 liter gitu kalau penuh. Ada pipa 4 inci masuk ke dalam bumi sampai ketemu lapisan pasir. Lapisan pasir di tempat kami di kedalaman 18 sampai 20 meter. Pasir kalau dikasih air nyedot terus. Bayangkan kalau hujan dimasukkan ke situ, airnya ini kan bumi dapat, kita sedekah ke bumi lah. Bahasa pajaknya restitusi air. Restitusi air ya. Gitu betul. Cobain dulu, kenapa nggak dicoba? S2 saya ITB, saya teknik kebumian lah gitu. Saya sedikit tahu berapa lapisan di bawah permukaan bumi lah. Dengan keilmuan yang saya miliki, saya baca-baca, cobain, ternyata 18 meter efektif. Kang, ini bukti nyata. Di tempat kami salah satu sumur ada yang mampet, disedot mesinnya nggak kuat, bikin lubang baru. Seharusnya di 18 meter berhenti dong. Iya. Karena terbukti lapisannya 18 sampai 20 lapisan pasir. Sudah ketemu pasir lah. Oleh tukang diterusin sampai 25 meter. Masih belum ketemu? Bukan. Hasilnya jadi nggak nyedot air lah. Wong di 18 udah ada pasir dibablasi. Oh, jadi sebenarnya di 18 itu sudah ketemu pasir. 18 sampai 20 ada pasir. Dibablasin alasannya mesin kita masih kuat, Pak. Gitu. Ya, jadi hati-hati, perintah kita juga harus jelas. Termasuk juga kolam lele di tempat kami ini gara-gara tukangnya orang Jawa. Maksud saya, tingkat kemiringan agar diperhatikan. 2 meter turun slope-nya 1 derajat gitu ya. Kedengarannya tingkat kemiringan, kedengarannya kemiringan. Jadi digawe lurus gitu ya. Harusnya begitu airnya habis, ikannya jatuh, ini karena lurus. Tetap ikannya di tengah-tengah harus serok-serok. Padahal itu di gorong-gorong. Ya kan? Jadi hati-hati, SPOK harus jelas. Jangan ingat ya, artikulasi. Jangan sampai nanti, Mang, tolong ambilin gergaji, potong kayunya. Yang dipotong kayunya gergaji. Oke. Siap. Oke, baik. Itu biopori. Siap. Artinya kalau ini diduplikasi di Jakarta, ya per RT se-Jakarta, selesai dong. Harusnya gini, tadi balik lagi, RT ini paling membutuhkan apa di tempatnya masing-masing. Oh, beda-beda berarti ya? Beda-beda, nggak bisa sama. Kami pun juga di-challenge, ada orang yang bilang, Pak RT, kan nggak bisa semua orang lele-lelean. Betul, lele. Saya tuh begini karena wilayah kami full beton padat penduduk. Saya nggak punya tanah kosong. Saya iris sama Kang Subhan. Yang rumahnya di Cirebon sini masih punya tanah kosong nggak dipakai. Iya. Saya bisa ayam telur. Saya bisa nanti bikin cacing sutra. Saya bisa bikin ternak azolla. Atau spirulina. Atau maggot. Atau kambing kalau di daerahnya masih bisa kan gitu. Lah kami kan full beton pada penduduk, yang paling memungkinkan saluran air yang saya sulap jadi kolam ikan. Sekarang udah ada lele, nila, gurame Kang. Sapi air udah ada di dalam juga. Gitu. Makanya balik lagi, RT identifikasi yang paling dibutuhkan apa. Kalau banjir coba bantu pemerintah nih, kasih aja sumur resapan dalam. Kalau biopori yang menarik Kang, itu manfaatnya 5. Yang lucu yang paling belakang. Pertama adalah memasukkan sampah organik kembali ke dalam bumi. Kedua, mendatangkan cacing tanah supaya pori-pori bumi terbuka. Yang ketiga, mendatangkan tikus tanah yang buta. Saya pernah buka, udah ada tikusnya, alhamdulillah. Berarti kan pori-pori bumi terbuka. Resapan air jadi maksimal ke dalam. Yang keempat, datangkan kecoa. Kecoa ini kalau jam 11 malam suka gentayangan tuh, digang kan. Itu tuh dengan ada sampah makanan di dalam lubang resapan biopori. Kecoa ini ngumpul di situ. Kalau iseng sih disemprot baygon selesai. Tapi kecoa ini kan penghancur organik keren banget. Jadi makanya biarin aja. Yang kelima, manfaatnya dengan lubang resapan biopori adalah mengusir mobil parkir dari pinggir jalan. Iya sih. Sehingga budaya orang yang tadi people, profit, planet people, leher ke atas, budaya bisa berubah. Jadi kami optimis bahwa budaya manusia bisa berubah.
Oke. Buktikan keteladanan dan contoh nyata, insya Allah orang akan berubah. Akan berubah. Saya sudah dikabari 3 menit lagi ini waktunya. Tapi salah satu yang kemudian orang mau ikut berubah, ikut berjuang dan ikut mengikuti apa yang kita inginkan atau sekelompok warga inginkan adalah karena ada nilai ekonomisnya. Nggak bisa dipungkiri lah kalau itu. Bisa disebutkan nggak kira-kira kalau dari hasil misalnya per bulan berapa atau apa gitu? Baik, dari kolam lele yang di saluran air kita bisa menggerakkan hilirisasi produk abon lele. Abon lele ini salah satu yang kita sumbang ke Sumatera pada saat bencana kemarin. Kemudian ini yang hebat ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini mental brokernya hidup, caloknya jalan. Waduh. Belinya berapa dijual berapa gitu. Beli ngambil dari kita 28.000 dijual sama ibu 31.000. Untung 3.000 lumayan daripada nggak ada. Kemudian dengan banyaknya tamu itu banyak produk UMKM yang terjual. Ada macam-macam lah. Bahkan ada lele marinasi, lele beku, kemudian lele tangkap. Di Aceh ada ayam tangkap, di kita ada lele tangkap. Gitu ya. Wow. Kemudian penghasilannya memang lele ini kan nggak bisa gede bareng-bareng. Ada yang berkala gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sudah lebih dari 300 kilo terjual. Dengan abon lelenya lebih 100 kiloan lah. Jadi bayangkan ini kan buat mereka. Kita kan masih punya pekerjaan. Tetapi kan ini juga persiapan pensiun kita. Iya. Makanya mudah-mudahan kami akan kembangkan di tempat kami akan ada rumah percontohan untuk pensiunan yang harus punya penghasilan lebih dari 5 juta rupiah. 5 juta per bulan. Wow. Di siklus survival arsitektur Indonesia yang kita miliki itu harus hidup di 2 rumah percontohan ini. Oke. Baik, terakhir kalau gitu. KTP saya udah jadi Pak. Balik lagi. Proses tuh. Iya. Pak Taufik, pertanyaan terakhir aja. Apa yang paling sering diremehkan dari seorang RT? Kita dipandang sebelah mata. Padahal ternyata bila RT hebat, negara akan kuat. Bayangkan rumah kita atapnya mewah, dindingnya kokoh, bagus, pondasinya rapuh. Kira-kira kuat nahan lama bangunan itu apa enggak? Enggak mungkin ya. Pondasi itu adalah rukun tetangga kita sebenarnya. Makanya saya sedang membuktikan dan sudah membuktikan bahwa 2,5 tahun ini sudah banyak penelitian di tempat kami, ada lebih dari 15 jurnal tentang RT 8 RW Malakajaya. UI sudah meneliti, mahasiswa yang sudah dikirim, UNJ, UPN, UNPAD, ITB, UNER, bahkan University of Amsterdam sudah datang ke tempat kita. Bahkan yang lucu ada Singapura pun datang ke tempat kita. Itu ingin menitipkan 30 siswa SMA-nya untuk tanda petik disiksa di RT 8. Ya, jadi ini kan bukti bahwa kita sekarang tidak dipandang sebelah mata. Dan bukti bahwa para profesor yang membimbing mahasiswa ini juga sudah terbuka matanya melihat RT. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini, saya punya slogan begini, Indonesia harus menjadi besar, bukan dari gedung-gedung tinggi, tetapi dari lingkungan yang dijaga. Kalau kemudian kita menjadi percontohan, berarti Indonesia masih punya harapan. Kalau Indonesia punya harapan, berarti Indonesia masih punya harapan, berarti Indonesia hanya butuh keteladanan. Jadilah orang yang harus diteladani itu. Iya, oke. Baik. Masih ada mimpi lain? Saya pengen punya IPAL. Oh itu yang tadi ya? IPAL-nya 199 juta. Enggak, itu apa masalahnya? Karena masalahnya di belakang sana, di perbatasan, itu ada saluran air di perbatasan yang airnya hitam. Air hitam itu kan indikasi sanitasi baik atau buruk, Kang Suman. Buruk, iya. Kalau ditanya bau apa enggak, jawabannya enggak bau. Tetapi pertanyaan saya ganti. Kalau ini jadi bening mau apa enggak? Mau gitu ya. Mau. Berarti itu langsung taruh di website, narasinya dikunci bahwa kita ingin membuat wilayah kawasan ini juga bagus semua, sanitasinya bagus, orang banyak datang. Yang lagi pusing, anggarannya 199 juta, dikasihnya 100 juta. Kalau minta dari program bos survei kan gak enak. Ini lagi pusing nih Pak RT kan gitu kira-kira. Kalau Pak, mudah-mudahan kita dipermudah. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan melengkapi semua tadi panel surya jadi solar learning point, kemudian IPAL menjadi recycle water learning point. Mudah-mudahan lengkap semua ini menjadi percontohan sehingga kita menjadi RT yang berkelas dunia di 2020. Amin. Ayo, kita dukung semuanya ya. Sebelum closing statement lah sedikit saja soal solar panel itu emang ujungnya akan jadi apa? Di RT itu akan terpenuhi semua listriknya atau hanya untuk bagian-bagian tertentu? Menarik.
ternyata pada saat solar panel ini datang, ini kan kita tanda tangan kontrak, resiko ditanggung penumpang lah gitu ya. Kalau sampai ambruk karena satu panel ini kan 27 kilo gitu. Iya. Harapan saya semua rumah warga saya bisa dipasang. Ternyata yang paling memungkinkan dari 40 rumah yang rumah saya, rumah Pak RT sama rumah ada sebelah gitu. Tetapi kan sebelah belum mau karena takut bocor lah, nanti takut inilah, takut itu banyak pertimbangan ya sudah. Yang menarik ini sudah ada 4 kementerian institusi ya swasta menawari kami, swasta dan plat merah ya, menawari kami untuk memasang PLTS di atap rumah Pak RT semua. Lah rumah Pak RT cuma udah ada. Iya. Jadi saya bingung, waduh ini gimana, alihin aja lah ke IPAL atau boleh ke tempat lain nggak? Begitu kita sampaikan ke tempat lain, para beliau nggak mau. Karena memang inginnya sih itu ya. RT. Ya, rencana pemakaian adalah saat ini sudah kita gunakan untuk mengairi air karena harus ngambil air dari belakang, ditarik ke toren atas, dibagi ke setiap gang. Mesin-mesinnya pakai tenaga matahari. Freezer kita yang lele tadi buat lele marinasi, lele beku, lele tangkap sudah dari sana. Dari PLTS. Kemudian yang terpenting mesin pencacah daun sudah saya siapkan. Kalau sampai kandang ayam di RW 5 nanti yang 100 ekor bau, saya sudah punya mitigasi risikonya. Cacah daun kering dengan menggunakan mesin Satria Nusantara yang sudah saya siapkan. Nanti lihat di IG kita. Siap. Jadi semua risiko kita perhitungkan supaya Indonesia ini bisa berjaya. Jadi ini listrik udah berapa megawatt kalau gitu? Gede juga ya? Belum sampai. Baru 10 ribu watt. 10 karena panelnya udah nggak muat lagi. Rumah Pak RT cuma 200 meter persegi. Di atas cuma 19 panel, itu pun diinjek oleh 3 orang teknisi. Udah agak ini ya. Dicobain gitu kuat. Berarti kan layak tanda tangan kontrak saya gitu. Amit-amit lah, nauzubillah kalau sampai ambruk nggak jatuh. Jangan. Harapannya kan nanti akan lebih banyak lagi atap-atap rumah warga yang bisa ditutupi oleh panel surya itu ya. Oke, Pak RT terima kasih banyak ini. Ini kan masih nyala kan kameranya ya. Kita sih harapannya mudah-mudahan punya waktu eksklusif datang ke sana ya kan, RT Tour ya kan, kita sama-sama ke sana, kita bikin podcastnya di sana. Boleh dengan senang hati. Beberapa ini event pernah di gang, kemudian saya live begitu ya, memang menarik. Siap. Jadi lebih kelihatan humanisnya lah. Saya tunggu RRI datang ke tempat kita, jangan cuma suara tapi orangnya datang. Siapkan mobil sekarang. Baik. Cirebon gitu. Siap. Baik, Pak Taufik terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan sih, saya berharap ini bukan diskusi terakhir. Kita masih punya banyak kesempatan untuk bisa berdiskusi, memberikan pemahaman juga untuk kita semuanya, termasuk juga untuk saya. Diingatkan tadi oleh Pak Taufik, kosongkan dulu supaya ilmunya bisa masuk. Kita sama-sama mengosongkan begitu ya Pak Taufik ya. Dan pendengar serta pemirsa, kami harus akhiri diskusi kita yang mungkin secara waktu tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan banyak manfaat yang kita hadirkan dan mudah-mudahan juga akan lebih banyak lagi Pak RT, Pak Taufik di seluruh Indonesia, Cirebon lah paling tidak lah, Cirebon lah akan banyak begitu ya, sehingga nanti kita akan jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya M. Subhan undur diri, sampai jumpa.